Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema materi sholat 5 waktu. Pengertian dan hukum sholat 5 waktu. Kita akan sedikit menyinggung tentang bahwa sholat adalah rukun dari Islam. Yang nomor 2 adalah mengerjakan sholat. Kemudian sholat juga sebagai pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Kemudian ada hadis lain yang menyatakan bahwa yang pertama kelak nanti akan dihisab ketika kita wafat itu adalah sholat. Jadi kewajiban untuk melaksanakan sholat diberitahukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat akan mendapat kerugian di dunia dan akhirat dan pastinya akan diadab oleh Allah. Sholat dan waktunya. Ketentuan waktu sholat fardu. Sholat dibagi 5. Yang pertama adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sedangkan waktu sholat zuhur menurut penjelasan kitab fikih adalah ketika matahari condong ke arah barat. Kalau waktu sekarang kira-kira antara pukul 12 sampai jam 15 sore. Kemudian memasuki waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar? Yaitu ketika berakhirnya waktu zuhur antara pukul 3 sore sampai pukul 18. Begitu seterusnya. Kemudian memasuki sholat maghrib. Kapan itu waktu sholat maghrib? Antara sekitar pukul 18 sampai 19, sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega atau mendung awan berwarna merah. Kemudian memasuki waktu sholat isya, yaitu sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq antara pukul dari jam 19 malam sampai jam 4 subuh. Sedangkan waktu sholat subuh adalah sejak terbitnya fajar shodiq hingga terbitnya matahari atau kira-kira pukul 4 sampai pukul setengah 6 pagi. Kemudian yang berikutnya adalah yang akan perlu adik-adik ketahui bahwa syarat untuk seseorang boleh melakukan sholat atau seseorang diwajibkan sholat itu yang pertama ada 5. Yang pertama adalah orang itu boleh atau wajib melaksanakan sholat jika beragama Islam. Jadi seseorang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan sholat atau tidak dikenai wajib sholat. Yang kedua adalah suci, baik suci dari hadas ataupun suci dari najis, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian berakal dan sudah balik. Jadi orang yang gila atau orang yang kehilangan akal dalam artian tidur dan lain sebagainya, maka tidak dikenai wajib sholat sampai orang tersebut sadar. Yang keempat, syarat wajib sholat adalah telah sampai ajaran Islam kepadanya. Di sini dimaksudkan bahwa seseorang jika sudah mengetahui kewajiban sholat, maka seorang tersebut sudah memenuhi syarat untuk wajib sholat. Yang kelima, syarat wajib sholat adalah terjaga atau tidak tidur. Bagaimana yang tadi dibahas tentang syarat wajib sholat yang ketiga itu berakal, dalam artian akalnya masih sempurna. Kemudian berikutnya adalah syarat sah sholat. Jika tadi kita membahas tentang syarat kewajiban seseorang bisa melaksanakan sholat, maka yang akan kita bahas kali ini adalah syarat sah sholat, di mana jika syarat ini tidak terpenuhi maka sholatnya menjadi tidak sah. Itu ada 5 syarat sahnya. Yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua adalah suci badan, pakaian dan tempat yang akan digunakan ketika sholat. Sedangkan yang ketiga adalah syarat sahnya adalah menutup aurat,
baik bagi laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan ketentuan yang nanti akan kita bahas. Yang keempat adalah telah memasuki waktu sholat. Jadi jika sudah memasuki waktu sholat duhur, maka itu sholat duhur, begitu seterusnya. Sholat asar, maka sholat asar waktunya. Tidak boleh jika sebelum duhur, misal jam 11, kemudian kita ingin melakukan sholat duhur, itu tidak sah sholatnya karena belum memasuki waktu sholat. Sedangkan yang kelima adalah menghadap kiblat. Kemudian setelah kita mengetahui syarat wajib dan syarat sah sholat, sekarang kita memasuki pembahasan tentang rukun sholat, di mana rukun sholat itu sendiri adalah sama penting, dalam artian jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka sholatnya pun juga tidak sah. Yang pertama, rukun sholat itu ada 13 perkara, ada 13 macam. Yang pertama adalah niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian mengucapkan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku' dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW juga menjadi rukun penting di dalam sholat. Kemudian mengucapkan salam, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi catatannya, jika seseorang dari 13 rukun ini ada satu yang tidak dilakukan, maka berakibat sholatnya menjadi tidak sah. Batalnya sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat ada 10 perkara. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun, yang tadi 13 sudah kita bahas itu. Kemudian tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja. Dari syarat sholat yang tadi, baik syarat sholat sahnya maupun syarat wajibnya. Yang kemudian yang membatalkan sholat adalah berkata-kata dengan sengaja, bergerak sebanyak 3 kali dengan berturut-turut, kemudian makan dan minum walaupun sedikit, kemudian tertawa terbahak-bahak, kemudian ketika sholat terkena najis, kemudian berhadas kecil atau besar ketika melaksanakan sholat, semisal keluar kencing walaupun sedikit, itu dapat membatalkan sholat. Kemudian mendahului imam sebanyak 2 rukun berturut-turut, misalnya imam masih ruku, kemudian makmumnya sudah i'tidal bahkan sujud, itu dapat membatalkan sholat. Kemudian berubahnya niat. Berubahnya niat di sini dimaksudkan ketika dari awal kalian niatnya sholat duhur, kemudian di pertengahan kalian niatnya sholat asar, maka perubahan niat tersebut menjadi hal yang dapat membatalkan sholat. Makruhnya sholat atau hal-hal yang dimakruhkan ketika disolat, ketika dikerjakan maka hukumnya makruh. Yang pertama adalah memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Kalau bahasanya orang Jawa itu tolah-toleh. Kemudian memejamkan mata. Memejamkan mata juga makruhnya sholat. Kemudian menghadap ke langit, menghadapkan wajah ke langit, menghadap ke atas, itu juga makruh sholat. Kemudian menutup mulut rapat-rapat. Itu bagian dari hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Setelah kita membahas tentang syarat wajib, syarat sah, kemudian sunnah-sunnah sholat, rukun sholat, dan yang terakhir kita akan membahas tentang sujud sahwi, yaitu sujud dan sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan atau bacaan yang terlupakan atau terlewatkan di dalam sholat. Hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat penting atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi jika kita lupa akan satu perbuatan atau bacaan di dalam sholat. Sebab-sebab sujud sahwi dilakukan, yang pertama adalah tidak melakukan tasyahud awal. Karena kita kadang memikirkan sesuatu sampai lupa tasyahud awal, maka ketika ingat kita wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Atau kemudian sebabnya adalah kelebihan rokaat. Kelebihan rokaat, misal kita ragu bahwa itu rokaat kedua atau rokaat ketiga,
maka ikuti rakaat yang paling sedikit jumlahnya, nanti disempurnakan, dilengkapi, kemudian di akhir diganti dengan sujud sahwi. Termasuk ruku dan sujud, kurang rakaat dalam sholat karena lupa kurang bilangannya, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Atau ketika lupa membaca doa kunut ketika sholat subuh, menurut madhab Syafi'i itu harus diganti dengan sujud sahwi. Setelah kita mengetahui tentang pentingnya sholat, bagaimana hukum sholat, bagaimana syarat wajibnya sholat, syarahnya sholat, maka ketika kita sudah menyadari itu semua, kita akan jadi tahu hikmah sholat itu kenapa Allah wajibkan. Yang pertama adalah sholat dapat menghapus dosa-dosa. Jadi sholat itu sebagai sarana kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kemudian sholat adalah benteng hidup, merupakan benteng hidup. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian sholat dapat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat-sifat tercela, sama dengan benteng hidup, karena sholat itu akan menjaga jiwa kita, akan menjaga kehidupan kita. Kemudian mendidik itu dalam artian jika kita istiqomah mendirikan sholat, istiqomah melakukan sholat, maka kita akan terdidik menjaga waktu, karena orang yang melakukan sholat, mendirikan sholat, otomatis menjaga waktu-waktunya. Hikmah yang terakhir adalah membina rasa. Maksudnya membina rasa adalah membina persatuan dan persaudaraan antar sesama umat Islam jika sholat yang dilakukan itu dengan cara berjamaah. Sekian, itulah yang perlu kita bahas terkait tentang sholat. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, bisa ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.